Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya Anisoyudin Azizah dengan NIM 2522004 kelas MPI 5 ingin memaparkan materi terkait praktik dan penulisan surat resmi yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Nah, mengapa sih surat resmi itu penting? Surat resmi sangat penting dalam dunia profesional dikarenakan yang pertama terkait legitimasi. Nah, dalam dunia profesional, surat resmi itu sangat penting dalam komunikasi formal. Yang kedua, dokumentasi yang resmi. Dengan adanya surat resmi digunakan sebagai dokumentasi yang resmi terkait telah terjadinya komunikasi yang formal dari dua belah pihak. Dalam dunia profesional, surat resmi juga digunakan sebagai bukti hitam di atas putih. Nah, untuk prinsip dalam penulisan surat resmi tersendiri, yang pertama itu singkat. Dalam surat resmi pastikan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung. Yang kedua, jelas. Nah, jelas di sini diartikan tidak bertele-tele, langsung dan sampaikan saja apa yang ingin disampaikan tanpa mengurangi makna dari penyampaian. Yang ketiga, sopan, menggunakan bahasa yang sopan dan hormat. Yang selanjutnya terkait struktur surat resmi. Nah, untuk struktur tersendiri dalam surat resmi, yang pertama itu ada kop atau kepala surat, yang kedua ada tanggal pembuatan surat, yang ketiga ada hal, nomor, dan surat. Terus yang keempat ada ditujukan untuk siapa surat tersebut ditulis. Yang kelima itu ada salam pembuka, yang keenam ada paragraf pembuka, yang ketujuh ada isi, yang kedelapan ada paragraf penutup, yang kesembilan ada salam penutup, dan yang terakhir ada tertulis nama, jabatan maupun tanda tangan. Nah, yang selanjutnya saya ingin memberikan contoh terkait surat resmi, dalam hal ini surat undangan. Nah, di sini tertera untuk surat undangan itu ada kop surat. Nah, di sini ada logo. Terus yang selanjutnya dalam kop surat itu dapat diisi juga dengan jalan dari suatu lembaga maupun perusahaan maupun organisasi tertentu. Terus ada juga website, nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, yang selanjutnya tanggal pembuatan surat di sini dapat tertulis tanggal pembuatan surat. Nah, yang selanjutnya ada hal, perihal maupun nomor surat. Nah, untuk nomor surat tersendiri dapat disesuaikan sesuai dengan instansi masing-masing. Biasanya sudah diatur dalam pedoman administrasi tersendiri. Nah, karena dalam hal ini surat yang digunakan atau ditulis terkait surat undangan. Yang selanjutnya berarti di sini tertera untuk siapa surat undangan atau surat resmi tersebut ditulis. Terus selanjutnya ada salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka bisa menggunakan Assalamualaikum, atau kalau untuk umum ya bisa menggunakan dengan hormat, selamat pagi, yang penting menggunakan bahasa yang formal. Nah, yang selanjutnya ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka jangan lupa gunakan bahasa yang formal, tidak berbelit-belit dan langsung agar dapat dipahami oleh penerima maupun pembaca. Yang selanjutnya ada isi. Nah, untuk isi tersendiri biasanya tertera hari, ada juga tempat, tanggal digunakan, tempat, tanggal, hari kegiatan tersebut dilaksanakan. Karena dalam hal ini yang saya jadikan contoh terkait open house atau kegiatan dalam organisasi HMPS MPI. Nah, yang selanjutnya ada paragraf penutup. Nah, untuk isi dari paragraf penutup ini biasanya diisi di sini dengan demikian, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih, tidak perlu berbelit-belit ya. Terus untuk salam penutup bisa digunakan wassalamualaikum. Nah, yang selanjutnya itu ada
jangan lupa sertakan sebagai bukti nama, kemudian tanda tangan dari pembuat surat, dalam hal ini sekretaris. Dapat juga dilampirkan di sini ada ketua HMPS dan ketua panitia, karena ini undangan untuk suatu kegiatan. Nah, apabila dalam suatu surat tersebut dapat berisi juga lampiran. Nah, untuk lampiran, karena tadi ada tertera lampiran, berarti di sini ada juga lampiran. Nah, untuk lampiran biasanya diisi rundown acara, yang mana untuk rundown acara biasa ditulis seperti ini dalam lampiran. Itu tadi contoh dari penulisan surat resmi, surat undangan. Nah, dalam dunia profesional, surat resmi itu sangat penting dalam kita menjaga kualitas penulisan yang baik dan benar, dikarenakan yang pertama itu menciptakan kesan yang profesional dengan kita menulis surat resmi yang baik, benar, menggunakan bahasa yang formal, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, menggunakan IGD dan tanda baca yang tepat. Itu sangat menjaga profesionalisme kita dalam dunia profesional, baik itu pendidikan maupun dunia bisnis. Yang kedua, dapat juga sebagai efektivitas dalam berkomunikasi. Dengan kita menggunakan surat resmi, itu dapat digunakan sebagai efektivitas kita, sarana kita menggunakan surat resmi sebagai jalan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan singkat. Nah, dalam surat resmi dapat juga digunakan untuk menunjukkan etika dan rasa hormat. Nah, yang terakhir ini sangat penting, karena dengan kita menulis surat resmi yang baik dan benar, itu dapat menjaga hubungan yang baik antar kedua belah pihak, dari pengirim dan juga penerima surat. Nah, sekian pemaparan dari saya terkait penulisan surat resmi yang efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.